Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, semangat, dan juga ceria ya. Nah, kali ini kalian akan belajar banyak sekali hal dengan Bu Ayu. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini akan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa sebelum belajar kita persiapkan dulu ya alat tulisnya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat bersama-sama yuk, akan Ibu pimpin. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang anak-anakku sudah pada semangat kan untuk memulai pembelajaran? Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah memakan makanan yang pedas, makanan yang rasanya sangat asam, atau kalian pernah jajan atau membeli makanan yang ada di jalanan atau di pedagang kaki lima? Nah, pasti pernah ya. Nah, kali ini pembelajaran kita akan sangat berhubungan dengan hal-hal tersebut. Biar makin penasaran, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Kali ini Ibu akan menampilkan terlebih dahulu sebuah teks cerita yang menceritakan tentang seorang anak bernama Farid yang mengalami sesuatu dengan perutnya. Yuk kita bantu Farid untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan perutnya. Apa dengan perutku? Hai, namaku Farid. Aku sangat hobi mencoba segala jenis makanan yang baru aku temui. Semua jenis makanan aku pasti suka. Dari yang paling pedas dengan bubuk cabai berlimpah, hingga makanan super manis seperti coklat dan gulali. Di dekat rumahku, banyak sekali pedagang kaki lima yang menjual berbagai jenis makanan. Ada cimol, seblak, batagor, cilok, martabak mini, gorengan, donat, gulali, dan berbagai jenis minuman dingin. Makanan favoritku adalah seblak pedas dengan topping kerupuk basah yang diberi telur dan bubuk cabai yang sangat banyak. Hampir setiap hari, aku selalu menyempatkan diri untuk membeli seblak favoritku. Tapi, Mama suka memarahiku. Katanya aku terlalu banyak memakan makanan yang tidak sehat. Akhirnya, aku sering sembunyi-sembunyi memakannya di luar rumah. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaanku sehari-hari. Diomelin Mama terus. Sampai suatu hari, aku membeli mie setan super pedas level 10. Aku berusaha menghabiskannya dengan cepat agar tidak ketahuan Mama. Namun, entah mengapa, setelah aku memakannya, beberapa jam kemudian perutku terasa sakit seperti ditusuk-tusuk di sebelah kanan bawah. Napasku terasa sesak dan terengah-engah menahan sakit dan perih. Bahkan tubuhku mengeluarkan keringat dingin dan terasa mual. Mama, tolong aku. Kemudian, aku berusaha memanggil mamaku di dapur. Mamaku bilang kemungkinan ini terjadi karena aku terlalu sering memakan makanan yang sangat pedas. Makanya jangan makan pedas terus. Mama segera membawaku ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan dari dokter. Makanya kalau diberi nasihat harus didengar. Mama, jangan marahin aku terus lah. Setelah diperiksa oleh dokter, aku mengalami penyakit yang sangat parah sehingga hal tersebut menyebabkan aku harus menerima tindakan operasi secepat mungkin.
penyakitmu sangat parah, jadi harus segera dioperasi. Aku sangat tidak bisa membayangkan bagaimana perutku harus dioperasi dan mendapatkan beberapa jahitan di sana. Mengapa aku bisa mengalami penyakit seperti ini? Aku merasa sangat sedih dan merenungi hal apa saja yang sudah aku lakukan sehingga menyebabkan hal tersebut. Apa yang terjadi dengan perutku? Penyakit apa ini? Mengapa aku mengalami penyakit tersebut? Apa yang harus aku lakukan supaya pencernaanku kembali sehat? Sekarang bantu Parit menjawab pertanyaan tersebut yuk. Anak-anakku, pasti kalian sudah membaca bukan mengenai teks cerita tersebut? Pernahkah kalian mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Farid? Dan menurut pendapat kalian, apakah makanan yang dikonsumsi oleh Farid merupakan makanan yang sehat bagi tubuh? Pasti bukan makanan yang sehat ya, karena makanan yang dikonsumsi oleh Farid merupakan makanan yang sangat pedas, sangat asam, lalu makanan yang belum tentu terjaga kebersihannya. Dan menurut pendapat kalian, apakah rasa sakit perut yang dia alami merupakan dampak dari makanan yang sering ia konsumsi? Biar makin tahu, yuk kita simak video selanjutnya. Pernahkah kamu merasa sakit perut? Tahukah kamu bahwa sakit perut merupakan salah satu pertanda bahwa sistem pencernaan kita tidak sehat? Sekarang, yuk kita kenali gangguan atau penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan kita. Gangguan sistem pencernaan adalah kondisi yang terjadi ketika sistem pencernaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Gangguan pencernaan yang paling sering dialami adalah diare, usus buntu, sembelit, dan juga MAH. Penyakit MAH adalah penyakit yang terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Gejalanya biasanya disertai oleh mual, perut kembung, sakit perut, dan juga muntah. Penyebab utamanya biasanya karena kafein, makan makanan yang tidak teratur, lalu makan makanan yang terlalu asam dan pedas. Selanjutnya adalah sembelit. Sembelit adalah kondisi di mana seseorang buang air besar kurang dari 3 kali seminggu atau buang air besarnya tidak lancar. Gejala utamanya yang pertama adalah feses yang keras dan padat, nyeri saat buang air besar, perut kembung, dan terkadang disertai oleh pendarahan saat buang air besar. Penyebab utamanya karena kurangnya cairan di dalam tubuh, kurangnya serat yang dimakan, kurangnya melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, dan adanya penyumbatan pada usus besar. Selanjutnya, diare. Diare merupakan penyakit di mana frekuensi buang air besar terlalu sering dan feses lebih encer dari biasanya. Gejala lainnya seperti lemas, muntah, dan juga feses yang disertai oleh darah. Selanjutnya, penyebab dari diare adalah makan makanan yang tidak bersih, keracunan makanan, dan makan makanan yang terlalu pedas. Selanjutnya adalah usus buntu. Usus buntu adalah penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu umbai cacing. Gejalanya adalah sakit perut di bagian kanan bawah, lalu mual dan muntah, demam dan menggigil, diare,
dan penyebabnya adalah penyumbatan di usus buntu, infeksi bakteri, cedera atau trauma parut, atau kadang juga disertai oleh tumor. Anak-anak, berdasarkan video yang telah kalian lihat sebelumnya, jadi bisa disimpulkan apa penyakit yang dialami oleh Farid? Ya, betul sekali. Penyakit yang dialami oleh Farid adalah penyakit usus buntu, di mana gejala yang dialami adalah rasa sakit, di mana rasa sakitnya itu muncul di parut sebelah kanan bagian bawah, yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang kurang sehat seperti makanan yang pedas, makanan yang asam, dan juga makanan yang tidak terjaga kebersihannya. Sekarang, Ibu ingin memberikan tugas terlebih dahulu pada kalian semua. Tugas ini akan menuntun kalian dalam mencari sumber informasi yang ada di sekeliling. Salah satunya adalah dengan melakukan survei atau wawancara terhadap beberapa orang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Tugas ini berkaitan dengan gangguan apa saja atau gangguan pencernaan apa saja yang memang sering dialami oleh orang-orang, atau bagaimana penyebabnya, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara mereka mengatasi gangguan pencernaan tersebut. Yuk kita kerjakan tugas berikut ini, dan kalian bisa menyimak pertanyaan-pertanyaan atau contoh-contoh pertanyaan lebih detail yang ada di samping Ibu. Anak-anak, pasti kalian sudah melakukan survei tersebut kan? Ibu senang sekali bahwa anak-anak Ibu sudah sangat berani dan sangat pandai dalam mencari sumber informasi yang lain. Kali ini, Ibu ingin bertanya, jadi penyakit apa saja ya yang paling sering dialami atau gangguan pencernaan apa saja yang paling sering dialami oleh orang-orang? Nah, penyakit yang paling sering dialami adalah seperti sembelit, diare, lalu ada usus buntu, dan juga Ibu akan mengulas kembali terkait salah satu penyakit yang paling sering dialami oleh manusia. Salah satunya adalah diare. Penyakit diare merupakan salah satu gangguan pencernaan di mana gejalanya ditunjukkan dengan rasa sakit perut, lalu buang air besar yang terlalu sering, feses yang dikeluarkan bertekstur sangat cair, dan juga tubuh yang sangat lemas karena kehilangan cairan dalam tubuhnya. Penyebab diare dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, lalu makanan yang kurang terjaga kebersihannya, dan juga diare dapat disebabkan oleh keracunan makanan. Biar makin paham, sekarang coba kalian amati gambar iklan berikut ini. Berdasarkan hasil analisis kalian, informasi apa saja yang kalian temukan dalam iklan tersebut? Ya, betul sekali. Iklan tersebut memuat informasi terkait manfaat mengkonsumsi sayur dan juga buah. Yang pertama adalah menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, bagaimana cara menjaga atau manfaatnya dalam menjaga kesehatan tulang dan juga gigi. Yang ketiga adalah menurunkan kolesterol dan juga menjaga kesehatan dari pencernaan kita. Iklan adalah bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan menarik tentang suatu produk, jasa, ataupun informasi yang ditujukan kepada khalayak. Bagian-bagian dari iklan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada judul, ilustrasi, badan iklan, dan yang keempat adalah logo, slogan, atau nama perusahaan. Judul iklan adalah berisi terkait tentang tema utama yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Sedangkan ilustrasi
dapat berkaitan dengan informasi secara visual yang ingin disampaikan kepada halayak. Yang ketiga, badan iklan berisi informasi yang ingin disampaikan sesuai dengan tujuan pembuatan iklan. Sedangkan logo, slogan, atau nama perusahaan merupakan identitas yang berhubungan dengan pembuat iklan itu sendiri. Sekarang anak-anak ibu sudah paham kan apa itu iklan dan juga beberapa jenis-jenis iklan? Biar makin paham, ibu akan memberikan tugas bagi kalian semua, yaitu membuat gambar iklan yang memuat informasi apa saja yang ingin kalian sampaikan kepada orang banyak. Yuk, kita kerjakan tugasnya bersama-sama. Anak-anakku, sudah dikerjakan tugasnya? Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang sangat kreatif, anak-anak yang sangat pandai. Jadi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik kan? Anak-anakku, berdasarkan informasi atau gambar iklan yang sudah kita tampilkan pada pembelajaran sebelumnya, kita pasti menemukan informasi bahwa buah itu memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Selain itu, buah juga memiliki manfaat lain, yaitu menjadi salah satu inspirasi dalam pembuatan batik. Tidak percaya? Yuk kita lihat gambar batik berikut ini. Tentunya kalian sudah mengenal mengenai batik kan? Seni rupa batik adalah kain yang ditulis dengan cairan lilin malam menggunakan alat bernama canting, sehingga di atas kain tersebut terdapat suatu motif atau lukisan yang bernilai seni tinggi. Jenis-jenis batik yaitu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu batik tulis, batik cap, batik sablon, dan batik print. Batik tulis adalah batik yang pembuatannya 100% menggunakan tangan pengrajin di atas selembar kain dengan alat tulis berupa canting. Dan pembuatan batik ini bisa menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan kain batik dari teknik batik tulis ini. Yang kedua ada batik cap. Batik cap merupakan lempengan besi atau tembaga yang telah dilapisi motif yang akan dibuat. Kemudian, lempengan dengan motif batik tersebut dicelupkan ke dalam malam dan diaplikasikan ke dalam kain. Yang ketiga, alat batik cetak sablon yang digunakan bernama pelangkan dan rakel. Alat ini berukuran besar dan biasanya digunakan untuk sablon kaos. Yang terakhir adalah batik printing, dilakukan oleh mesin printer, di mana manusia di sini bekerja untuk membuat motif dan mengendalikan mesin. Sekarang kalian sudah paham bukan mengenai jenis-jenis batik dan apa itu batik? Karena ibu ingin mengembangkan kreativitas dari anak-anak ibu, maka ibu ingin kalian membuat batik sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang sebetulnya bisa kalian manfaatkan dari benda-benda yang ada di sekitar kalian. Salah satunya adalah menggunakan daun. Biar tahu cara pembuatannya dan bagaimana bahan-bahannya, yuk kita lihat di gambar berikut ini. Batik itu merupakan salah satu karya seni rupa kebudayaan dari Indonesia, di mana dalam pembuatannya memerlukan cairan malam dengan alat berupa canting yang dituliskan ke dalam sebuah kain. Nah, jenis-jenis dari batik itu terdiri dari batik tulis, batik cap, batik sablon, dan juga batik print. Anak-anakku, setelah kalian mengenal apa itu batik dan beberapa jenisnya, ibu harap kalian selalu mengembangkan atau melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tentang batik. Kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Yang pertama, betul sekali, kita sudah belajar tentang gangguan sistem pencernaan tubuh.
Lalu yang kedua sudah belajar tentang iklan. Yang ketiga sudah mengenal juga tentang seni rupa batik. Nah, anak-anakku, biar makin paham, biar anak-anakku semakin cerdas juga, Ibu ingin tahu kemampuan kalian dari kalian menjawab soal evaluasi yang telah Ibu berikan. Anak-anakku, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah sangat cukup. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah, yang tentunya materi kali ke depannya akan jauh lebih menarik lagi. Terima kasih ya sudah berjuang, sudah bekerja keras, dan juga memiliki semangat belajar yang tinggi. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini menjadi ilmu juga yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.